Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita yang kedua ini, di video materi kedua ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu operasi dua himpunan dan hubungan antar dua himpunan. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kalian mengenai materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah mengenal sebuah himpunan. Himpunan itu seperti apa, kelompok itu seperti apa, kelompok yang termasuk himpunan seperti apa, dan kelompok yang bukan termasuk himpunan seperti apa. Selain itu, kemarin kita juga mengenal banyak jenis himpunan bilangan. Setelah itu kita belajar tentang bagaimana cara menentukan himpunan. Setelah itu kita belajar mengenai himpunan kuasa, himpunan bagian. Sudah. Nah, semoga kalian masih ingat materi sebelumnya. Jika kalian lupa, Ibu kan kemarin sudah menganjurkan kalian untuk mencatat di buku tulis. Nah, kalau ada sesuatu yang lupa, kalian bisa melihat lagi di buku tersebut. Video ini Ibu akan melanjutkan materi, yaitu mengenai operasi himpunan. Di operasi himpunan ini kita akan belajar tentang operasi dua himpunan. Di situ ada gabungan, irisan, serta selisih. Setelah itu kita akan belajar tentang hubungan antar dua himpunan. Jadi anak-anak, Ibu harap kalian aktif di pembelajaran ini. Meskipun kita daring, Ibu mengirimkan video, kita jarang untuk bertemu tatap langsung. Jika Ibu mengirimkan video ada yang sulit dipahami, kalian bisa langsung bertanya di WhatsApp pribadi Ibu. Ibu akan menjawab. Jadi jangan malu-malu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Nah, di materi pertama itu ada yang namanya operasi dua himpunan. Yang pertama kita akan membahas tentang gabungan. Sebelum kita masuk mengenal apa itu gabungan, apa itu irisan, mari kita tonton video permasalahan di kehidupan sehari-hari yang sudah Ibu buat. Setelah kalian menonton, kalian pasti sudah mempunyai sedikit gambaran tentang apa itu operasi himpunan gabungan, apa itu operasi himpunan irisan. Nah, tadi di permasalahan itu kan ada yang gabungan dulu. Di gabungan tadi itu ada permasalahan di suatu sekolah SMP. Guru tarinya ingin ada dua kelas yang ikut ekstrakurikuler tari. Di dua kelas ini, kelas A ada siapa saja tadi? Vini, ada Putri, ada April, ada Susan. Ya, yang di kelas C ada
Mika, ada Zalen, dan Tanti. Nah, di dua kelas ini anggap setiap kelas merupakan himpunan. Jadi himpunan kelas A dan himpunan kelas B, himpunan A dan himpunan B. Nah, di himpunan A dan di himpunan B ternyata permasalahannya guru tari tersebut ingin kedua kelas ini berkolaborasi. Berkolaborasi itu berarti mereka tampil secara bersama-sama dalam suatu panggung. Jadi untuk menentukan siapa saja yang akan berpartisipasi di pentas seni selanjutnya, yaitu dengan operasi himpunan gabungan. Himpunan A digabung dengan himpunan B. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu dijadikan satu. Itu disebut dengan operasi himpunan gabungan. Jadi himpunan A gabungan himpunan B, dari himpunan tadi itu anggota himpunan A gabungan himpunan B ada April, Susan, Vini, Putri, setelah itu ada Tanti, ada Zalen, dan ada Mika. Nah, kalian sudah bisa kan, kalian pasti sudah mempunyai lebih jelas gambaran. Oh, jadi sebuah operasi himpunan gabungan itu pokoknya anggota di himpunan A dan di himpunan B itu dijadikan satu. Berarti itu sebuah operasi himpunan gabungan. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang operasi himpunan irisan. Di operasi himpunan irisan, permasalahannya tadi Ani memiliki teman baru yaitu Aida. Nah, karena Ani ini baru mengenal Aida, jadi Ani ini bertanya ke Aida, "Aida, hobimu apa?" Nah, setelah itu si Aida juga bertanya hobi Ani apa saja. Ternyata di antara himpunan hobi Ani dan hobi Aida itu ada satu anggota yang sama. Satu anggota yang sama itu disebut irisan. Jadi hobi Ani dimisalkan sebuah himpunan A dan hobi Aida dimisalkan sebuah himpunan B. Dari himpunan A dan himpunan B, anggota kelompok yang sama itu berarti disebut irisan. Jadi irisan himpunan A dan himpunan B adalah berenang. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi inti. Di sini kita akan belajar mengenai operasi himpunan. Yang kita pelajari hari ini ada operasi dua himpunan dan hubungan antar dua himpunan. Di operasi dua himpunan ada operasi gabungan, irisan, dan selisih. Nah, hubungan antar dua himpunan itu ada himpunan saling lepas, himpunan beririsan, himpunan yang sama, dan himpunan yang ekuivalen. Operasi yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah operasi gabungan. Gabungan atau union adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada A dan B. Gabungan dilambangkan seperti itu ya. Jadi, anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B itu dijadikan satu. Nah, jika anggota itu sudah dijadikan satu, setiap anggota di himpunan A dan setiap anggota di himpunan B itu digabung, maka disebut dengan operasi gabungan. Contoh operasi dua himpunan gabungan. Sebenarnya saat awal video tadi kita itu sudah membahas contoh operasi himpunan gabungan yang permasalahan guru tari, tetapi sekarang Ibu ingin menambahkan contoh soal lagi agar kalian lebih paham, lebih memahami apa itu operasi dua himpunan gabungan. Di sini Ibu punya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 5, himpunan B anggotanya 3, 4, 6. Nah, di sini ditanyakan gabungan U dan B. Seperti yang kita tahu,
operasi dua himpunan gabungan itu mengelompokkan kedua anggota himpunan menjadi satu. Jadi himpunan A gabungan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ini benar jawabannya. Jika dituliskan digambarkan dalam diagram Venn, berarti seperti ini ya. Satu, 2, 3, 5, 4, 6. Karena digabung berarti semua ini diarsir karena gabungan. Jadi jadi gini, sesuatu yang diarsir itu menunjukkan bahwa A gabungan B. Operasi selanjutnya yaitu irisan. Irisan atau nama lainnya intersection adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B dan dilambangkan seperti berikut ya. Jadi irisan itu di mana anggota A dan anggota B memiliki ada yang sama. Jadi di anggota himpunan A dan di anggota himpunan B itu anggotanya ada yang sama. Nah, anggota yang sama itu disebut dengan irisan himpunan A dan irisan himpunan B. Jadi A irisan B adalah yang diarsir merah. Contoh operasi dua himpunan irisan. Kita menggunakan anggota yang sama seperti yang tadi, yang gabungan, di mana himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 5 dan B anggotanya 3, 4, 6. Nah, di operasi dua himpunan irisan itu menyatakan bahwa irisan dari dua himpunan itu bila ada anggota atau bila ada dari kedua himpunan itu anggotanya sama, berarti itu irisannya. Jadi kalau ditanya A irisan B, jadi kita lihat satu sama di himpunan A dan B ya. Di himpunan A 1, di himpunan B nggak ada, 2 di himpunan B nggak ada, 3 di himpunan B ada, 4 di himpunan B nggak ada, 5 di himpunan B nggak ada, 4 di himpunan A nggak ada, 6 di himpunan A nggak ada. Jadi A irisan B itu sama dengan himpunan 3, anggotanya 3. A irisan B anggotanya 3. Nah, kalau digambarkan dalam diagram Venn sama ya seperti tadi gambarnya. Ini A, ini B. 1, 2, 5, 3, 4, 6. Itu ya, kan himpunan A ada 1, 2, 3, 5, himpunan B ada 3, 4, 6. Nah, kalau ditanyakan irisannya berarti irisan yang dua anggotanya itu sama. Di A ada, di B ada, berarti jawabannya 3. Bahwa A irisan B. Seperti itu ya anak-anak, pasti paham ya. Selanjutnya, contoh kedua. Misal nih, ibu ganti yang ini aja ya, yang himpunan B aja. Ibu punya himpunan B itu ada 4, 6, 7. Ditanya A irisan B. A irisan B kan harus dari kedua himpunan harus punya punya anggota yang sama. Nah,
kita lihat di himpunan A dan di himpunan B ternyata setiap anggotanya berbeda, tidak ada yang sama. Jadi A irisan B itu himpunan kosong, tidak ada. Jadi di sini dia berdiri sendiri-sendiri, tidak ada yang sama. Nah, seperti ini. Jadi tidak punya irisan. Operasi dua himpunan selanjutnya yaitu selisih himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Pada diagram Venn di bawah ini, daerah yang diarsir adalah A min B atau A selisih B. Nah, kita lihat ya, agar lebih mudah memahaminya, kita misalkan saja itu dua himpunan A dan himpunan B merupakan sebuah potongan roti. Ada roti A dan roti B. Itu dijadikan satu rotinya, bentuknya seperti itu, seperti lingkaran dua. Nah, ternyata roti B akan dipotong. Roti B, bulatan roti B itu akan dipotong karena anggota roti B ada sedikit di anggota roti A, maka bagian dari roti A juga akan ikut terpotong. Jadi A selisih B itu bisa digambarkan seperti yang ada di gambar slide. Selanjutnya yaitu contoh selisih himpunan. Di contoh selisih himpunan, Ibu akan memberikan anggota yang berbeda ya. Misal ini ada P 1, 2, 3, 4, 5, Q 4, 5, 6, 7, seperti ini ya. Kalau ditanya P selisih Q, jawabannya berapa? Lebih mudah jika kalian langsung menggambar saja. Jadi ini semesta ya. Ini himpunan P, ini himpunan Q. Kenapa Ibu langsung giniin? Soalnya kita lihat P sama Q ternyata ada yang sama, jadi pasti ada yang beririsan. P irisan Q. P selisih Q. Kita tulis setiap anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti ini ya. Setelah itu kita lihat P itu himpunannya ini 1, 2, 3, 4, 5, Q 6, 4, 5, 7. Karena P selisih Q, kita analogikan, kita samakan bahwa kita bayangkan aja ya, P dan Q ini adalah sebuah roti. Kalau P ini roti, Q ini roti, P ini bulatannya segini dan akan dipotong sebesar Q, maka kita coret Q-nya. Q-nya kita apa ya? Kita tutupin gitu ya, gini, kita tutupin aja. P selisih Q, jadi Q-nya kita tutupi. Berarti tinggal 1, 2, 3, berarti ini. P selisih Q sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu hubungan dua himpunan. Bila kita mencoba menyelesaikan berbagai macam operasi himpunan, kita akan melihat banyak sekali hubungan antar dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan saling lepas. Di himpunan saling lepas, himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Himpunan A saling lepas dengan himpunan B dapat ditulis sebagai berikut. Nah, itu contohnya bila digambarkan pada diagram Venn. Selain itu, tadi Ibu sudah membahas himpunan saling lepas di contoh operasi irisan
contoh operasi irisan yang anggota antar dua himpunan tidak ada irisannya tadi. Hubungan antar himpunan selanjutnya yaitu himpunan beririsan. Nah, ini tadi ya, pokoknya semua operasi himpunan irisan yang memiliki anggota irisan, yang memiliki himpunan irisan itu mempunyai sifat atau hubungan antar dua himpunan yaitu disebut himpunan beririsan. Yang selanjutnya adalah himpunan yang sama, di mana himpunan A dan himpunan B disebut himpunan yang sama jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Himpunan A sama dengan himpunan B dan dapat ditulis A sama dengan B. Jadi anggota di setiap himpunan ini sama ya Nana. Jika masih bingung akan Ibu jelaskan di contoh setelah ini. Sifat yang terakhir yaitu adalah himpunan ekuivalen, di mana dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyak anggota dari kedua himpunan tersebut sama. A dan B dikatakan himpunan yang ekuivalen jika banyak anggota di himpunan A sama dengan banyak anggota di himpunan B. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar dua himpunan. Saat kalian mengerjakan banyak sekali soal-soal tentang operasi dua himpunan, kalian akan menemukan banyak macam hubungan di antara dua himpunan. Seperti tadi misalnya ada saat kita mengerjakan operasi himpunan gabungan, di situ kita mempunyai hubungan, kita bisa menemukan sebuah hubungan di antara dua himpunan. Saat kita mengiriskan atau melakukan operasi himpunan yaitu irisan, di sana kita juga mendapatkan sebuah hubungan antar dua himpunan. Tadi Ibu jelaskan ada satu contoh di mana irisan himpunan A dan irisan himpunan B yaitu himpunan kosong. Contohnya tadi sejenis seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, himpunan B 5, 6, 7. Nah, saat Ibu iriskan, yang ditanyakan adalah sebuah irisan, berarti kan sama seperti tadi, irisan yaitu anggota dari himpunan A dan himpunan B harus yang sama. Ternyata di antara dua himpunan ini anggotanya tidak ada yang sama. Jadi jawabannya itu himpunan kosong. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan hubungan dua himpunan yaitu himpunan saling asing, atau biasa kita kenal, atau selain itu ada yang menyebutkan bahwa ini yaitu himpunan saling lepas. Jadi kenapa kok disebut saling asing atau saling lepas? Jika kita gambarkan dalam diagram Venn, himpunan A dan himpunan B ini tidak ada irisannya karena setiap anggotanya itu berbeda. Seperti itu. Ini yang pertama, himpunan saling lepas. Nah, yang kedua itu ada himpunan beririsan. Di himpunan beririsan itu merupakan sebuah hubungan dua himpunan saat kalian melakukan operasi
himpunan yaitu irisan. Saat kalian mengoperasikan atau mencari irisan dari dua himpunan, jika irisan itu ada anggotanya, maka jawaban tersebut atau himpunan tersebut, operasi himpunan tersebut yaitu himpunan yang memiliki hubungan beririsan, jadi disebut dengan himpunan beririsan. Nah, Ibu tidak akan menampilkan contohnya karena kita tadi sudah membahas banyak sekali operasi himpunan irisan ya, ada 3 tadi sudah. Jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya. Selanjutnya himpunan yang sama. Di himpunan yang sama, misal di P, Ibu punya sebuah himpunan P, di mana P itu anggotanya huruf S, huruf A, huruf P, huruf U. Dan Ibu mempunyai himpunan di mana himpunan I anggotanya P, A, U, S. Nah, hubungan antar dua himpunan ini yaitu himpunan yang sama. Karena apa? Setiap anggota himpunannya itu sama. Ada P, ada A, ada U, ada S. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, anak-anak, kita buat satu himpunan saja, satu lingkaran saja, bukan satu himpunan ya, satu lingkaran aja. Ada S, ada A, ada P, ada U. Dimana himpunan P sama dengan himpunan Q. Nah, ini disebut dengan himpunan yang sama. Sifat yang terakhir adalah sifat himpunan yang ekuivalen. Nah, pada himpunan ekuivalen yang dilihat bukan seperti tadi kan kita lihat bisa menggunakan diagram Venn, harus dicari yang sama, harus dicari irisannya, seperti itu ya. Nah, untuk himpunan ekuivalen kita cuman butuh melihat setiap anggota dari himpunan yang disajikan. Misal A ada himpunan acak ya, ini 7, 8, 11. Dan B ada 6, 3, 1. Himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama ya anggotanya. Tetapi himpunan A dan himpunan B ini mempunyai hubungan. Hubungannya apa? Yaitu ternyata antara himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan ekuivalen. Kenapa dia ekuivalen? Karena banyak anggota. Jadi himpunan ekuivalen dilihat dari banyak anggota setiap himpunan. Di himpunan A banyak anggotanya ada 2, 3. Jangan lupa banyak anggota disimbolkan dengan NA. Banyak anggota himpunan B ada 2, 3, ada 3. Jadi NA sama dengan NB, di mana tadi banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Maka dari itu himpunan A dan himpunan B ini merupakan himpunan ekuivalen. Sekian video pembelajaran kita pertemuan ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang tidak dipahami, Ibu persilakan untuk bertanya langsung kepada Ibu melalui WhatsApp grup. Selain itu, kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kebersihan juga. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.